Udara pagi di gang sempit itu selalu terasa dingin dan sedikit menusuk kulit, bahkan ketika matahari mulai mengintip di antara atap-atap seng yang berkarat. Raka berdiri di depan pintu rumah kontrakannya yang sempit, menatap langit yang masih remang. Matanya sedikit sembab karena kurang tidur, namun ia memaksa kedua kelopak itu tetap terbuka. Di tangannya tergenggam sebuah jaket lusuh berwarna biru tua, hadiah dari seorang tetangga yang dulu bekerja di pabrik garmen. Jaket itu sudah bolong di beberapa bagian, tapi bagi Raka, hangatnya cukup untuk menemaninya hingga siang nanti. Ia melangkah keluar sambil mengunci pintu dengan hati-hati, memastikan gembok tua itu terpasang sempurna. Derit engsel pintu terdengar nyaring di keheningan subuh. Dari ujung gang, aroma gorengan yang digoreng oleh pedagang keliling mulai tercium samar, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Raka menarik napas panjang, seolah mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari yang panjang. Sesampainya di lokasi parkir, ia menggelar bangku kecil dari kayu. Motor-motor mulai berdatangan, sebagian milik pekerja kantor yang buru-buru, sebagian lagi pedagang yang hendak membuka lapak. Raka menyapa setiap orang dengan senyum yang ia paksakan, meski hatinya berat. "Mas Raka, nggak tidur semalam?" tanya Pak Wandi, seorang pedagang sayur yang sudah kenal lama. "Ah, tidur kok, Pak. Cuma sebentar aja," jawab Raka sambil menunduk, menahan batu kecil. "Lihat tuh badanmu makin kurus. Jangan dipaksain, Mas." Raka tersenyum singkat. "Kalau nggak dipaksain, adik saya makan apa, Pak?" Bibirnya bergetar ketika mengucapkan kalimat itu, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Pagi masih panjang, dan setelah jam 10 ia harus buru-buru menukar jaketnya dengan seragam kurir makanan. Pikirannya terus berputar, tentang setoran uang kos adiknya, biaya transportasi, juga uang kuliah yang sebentar lagi jatuh tempo. Sejak orang tua mereka meninggal 5 tahun lalu, dunia Raka seakan berputar hanya untuk satu tujuan, memastikan adiknya, bisa kuliah dan punya hidup yang layak. Setiap tetes keringat, setiap punggung yang pegal, bahkan setiap mimpi yang ia singkirkan, semuanya demi satu nama, Adit. Kadang, di sela-sela kesibukannya, ia membayangkan momen ketika adiknya wisuda, tersenyum bangga sambil berkata di depan semua orang, "Ini kakakku, orang yang bikin aku sampai di sini." Namun, di balik lamunan itu, ia selalu sadar, hidup tak selalu memberi hasil sesuai pengorbanan. Angin pagi berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Raka menggenggam erat jaketnya, menatap jalanan yang mulai ramai, tanpa tahu bahwa hari-hari yang akan datang akan menguji hatinya lebih dalam lagi. Dulu, Raka adalah siswa yang dikenal cerdas di sekolah. Ia selalu duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata dari guru, dan menjadi tempat teman-temannya bertanya ketika pelajaran terasa rumit. Gurunya bahkan pernah berkata, "Kamu punya masa depan cerah, Rak. Jangan sia-siakan." Kata-kata itu selalu tersimpan di kepalanya, menjadi api kecil yang terus menyala, bahkan di tengah hidup yang serba sulit. Saat lulus SMA, Raka sempat diterima di universitas negeri ternama di kota besar. Ia sudah membayangkan dirinya duduk di ruang kuliah, memegang buku-buku tebal, dan suatu hari bekerja di perusahaan impian. Namun, kenyataan menamparnya keras. Uang yang ada di tabungan keluarga hanya cukup untuk membayar biaya pendaftaran satu orang. Malam itu, ia duduk di ruang tamu yang sempit bersama adiknya. Lampu bohlam 5 watt menggantung di tengah, cahayanya temaram, hanya cukup untuk membuat wajah mereka terlihat samar. Raka menatap meja yang penuh coretan rencana biaya kuliah, uang kos, makan sehari-hari. Semua angka itu terasa seperti tembok yang sulit ditembus. "Aku bisa kok kerja sambil kuliah, Kak," kata Adit pelan, berusaha meyakinkan. Raka tersenyum, tapi matanya tidak. "Enggak, Dit, kamu fokus kuliah. Jangan pikirin yang lain." "Tapi, kakak gimana? Kakak kan juga mau kuliah." "Aku bisa nanti-nanti. Yang penting kamu dulu." Percakapan itu diakhiri dengan hening yang panjang. Di luar, suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong mengisi keheningan malam. Raka memandangi adiknya yang masih berusia 18 tahun, melihat semangat muda yang mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu. Beberapa bulan kemudian, Raka mencoba mendaftar kuliah malam di kampus swasta.
Ia membayar biaya awal dari uang hasil kerja sebagai buruh bongkar muat di pasar. Tapi setelah semester pertama, semua rencananya runtuh. Uang yang ia kumpulkan harus dialihkan untuk membayar SPP Adit yang menunggak. Hari itu, ia berdiri lama di depan loket kampus, menyerahkan kartu mahasiswanya sambil menandatangani surat pengunduran diri. Petugas kampus sempat bertanya, "Kenapa berhenti, Mas?" Raka hanya menjawab singkat, "Ada yang lebih penting dari saya sendiri." Langkahnya keluar dari gedung kampus terasa berat. Matahari sore menyinari wajahnya, tapi yang ia rasakan hanyalah dingin. Di tangannya, ia menggenggam map merah berisi dokumen kuliahnya, yang kini tak lagi berarti. Namun di hati kecilnya, ada bisikan, mungkin suatu hari ia akan kembali ke sini, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai tamu yang melihat adiknya berhasil meraih gelar. Yang tidak ia tahu, kenyataan di masa depan tidak akan semanis itu. Hidup Raka perlahan berubah menjadi rutinitas yang keras namun sunyi. Setiap pagi ia berangkat bekerja dengan sarapan sekadar air putih atau teh tanpa gula. Uang sarapan yang seharusnya ia pakai untuk membeli nasi uduk langganannya, justru ia masukkan ke amplop yang bertuliskan, "Adit bulan ini." Amplop itu ia simpan di laci kayu dekat tempat tidurnya, bersama beberapa lembar slip gaji yang sudah mulai menguning. Kadang, di tengah kesibukannya mengatur motor-motor di tempat parkir, perutnya berbunyi nyaring. Temannya, Arman, sering menawarkan gorengan. "Rak, ini tempe goreng. Ambil satu," ucap Arman sambil menyodorkan plastik kertas yang masih hangat. Raka menggeleng cepat. "Enggak, men. Aku udah makan tadi." Arman tertawa singkat. "Makan angin, kali." Raka hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah agar temannya tidak melihat rasa laparnya. Siang hari, ia berganti seragam kurir makanan. Helm lusuh di kepalanya menjadi saksi teriknya matahari dan dinginnya hujan yang ia terobos. Setiap kali ia menerima pesanan besar dan tips tambahan, ia langsung memikirkan satu hal, tambahan untuk biaya kuliah Adit. Tidak pernah terlintas untuk memanjakan dirinya sendiri. Pernah suatu malam, ia menghitung uang di meja kecil kontrakannya. Tangannya gemetar saat melihat jumlahnya pas untuk menutup biaya semester Adit. Tapi berarti ia tak punya uang sama sekali untuk sebulan ke depan. "Kalau bulan depan gak ada pesanan banyak, aku makan apa?" gumamnya pelan, lalu tertawa getir. Ia menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua sepadan. Kebiasaannya menyimpan bukti transfer ke Adit menjadi semacam ritual. Setiap kali ia berhasil mengirimkan uang, ia akan mengambil slipnya dari ATM atau menyimpan screenshot dari ponselnya, lalu menaruhnya di dalam kotak kecil berwarna coklat. Kotak itu ia sembunyikan di bawah kasur, seolah benda itu adalah harta karun yang tidak boleh hilang. Bukan karena ia ingin memamerkan pengorbanannya, tetapi entah kenapa, ia ingin suatu hari Adit tahu betapa kerasnya ia berjuang. Namun, di balik semua itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang membuatnya resah. Batuk yang tak kunjung sembuh dan rasa nyeri di dada setiap kali malam tiba. Ia mengabaikannya, berpikir itu hanya karena kelelahan. Lagi pula, ia tidak mau menghabiskan uang untuk dokter. Di luar, hujan turun pelan, menetes dari atap seng rumah kontrakan. Raka duduk di kursi kecilnya, memandang amplop terakhir yang akan ia kirim besok pagi. Di pikirannya, ia hanya berharap Adit akan menggunakannya dengan baik. Tapi, di sudut hati yang tak pernah ia akui, ia bertanya-tanya, apakah pengorbanan ini benar-benar akan dihargai? Hari itu, matahari sudah condong ke barat ketika Raka memandangi kemeja putih yang baru saja ia beli dari pasar loak. Warnanya memang tidak secerah kemeja baru, tapi bagi Raka, kemeja itu sudah cukup pantas untuk ia kenakan di acara paling bersejarah bagi adiknya, wisuda. Ia bahkan sempat mencoba berdiri di depan cermin kecil yang sudah retak di sudut kamar kontrakan, membetulkan kerah, dan tersenyum sendiri. Lumayan, gak kelihatan bekasnya kalau disetrika rapi, gumamnya pelan. Sejak seminggu terakhir, Raka membayangkan momen ketika ia akan duduk di barisan tamu, melihat Adit mengenakan toga, lalu tersenyum lebar dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Dalam imajinasinya, Adit akan mengenalkannya pada teman-temannya, mungkin berkata, "Ini kakakku, orang yang bikin aku sampai di sini." Pikiran itu membuat dadanya hangat, seolah semua kerja kerasnya akan terbayar. Namun, sore itu ponselnya berdering.
Nama Adit muncul di layar. Raka langsung mengangkat, wajahnya penuh semangat. "Halo, Dit. Lagi apa?" "Kakak lagi nyiapin baju buat wisuda kamu. Nih," ucapnya sambil tertawa kecil. Suara di seberang terdengar agak ragu. "Kak, soal wisuda." "Iya? Kenapa? Udah nggak sabar, ya?" Hening sejenak. Lalu Adit berkata lirih. "Kayaknya, kakak nggak usah datang, deh." Raka terdiam. Telinganya seolah menolak mendengar kata-kata itu. "Kenapa? Kakak kan udah nyiapin semuanya. Kakak mau lihat kamu naik panggung." "Bukan gitu, Kak. Cuma, teman-temanku nanti bawa keluarganya yang, ya, mereka rapi, keren. Aku takut. Kakak ngerti, kan?" Kalimat itu menusuk seperti belati. Raka menarik napas panjang, berusaha menahan suara yang mulai bergetar. "Oh, iya, kakak ngerti." "Kakak nggak marah, kan?" Suara Adit terdengar cemas, tapi ada nada lega di ujungnya. "Enggak, Dit, kakak nggak marah. Kamu nikmatin aja harinya. Foto yang banyak, ya?" jawab Raka, berusaha terdengar ringan. Setelah panggilan berakhir, Raka duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi kemeja putih itu. Tangannya menggenggam erat kerahnya, seperti mencoba menahan sesuatu yang ingin pecah di dadanya. Dari luar jendela, suara anak-anak kecil bermain terdengar samar, kontras dengan keheningan yang menyelimuti ruang kontrakan itu. Di kepalanya, bayangan hari wisuda yang semula hangat kini memudar, digantikan rasa asing yang sulit ia jelaskan. Raka menatap kemeja itu sekali lagi, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya kembali di lemari. Namun, di sudut hatinya, ia masih bertanya, apakah ia benar-benar tidak diinginkan di hari paling bahagia adiknya? Pertanyaan itu terus berputar, tanpa ia tahu bahwa jawabannya akan lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Pagi itu, langit tampak cerah. Matahari memantulkan cahaya keemasan di genteng-genteng rumah, seolah ikut merayakan kebahagiaan banyak keluarga yang akan menghadiri wisuda di kota. Namun, di dalam kontrakan sempit di ujung gang, Raka hanya duduk di kursi kayu reot, menatap layar ponsel yang sudah retak di sudutnya. Di layar, siaran langsung dari akun media sosial kampus menampilkan gedung megah dengan karpet merah di pintu masuk. Suara riuh para keluarga wisudawan terdengar samar dari ponsel itu. Mereka tertawa, saling memotret, dan memeluk anak-anak mereka yang mengenakan toga hitam dan selempang emas. Raka menatap layar itu lama, matanya fokus mencari sosok Adit di antara kerumunan. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika kamera menyorot deretan mahasiswa yang bersiap masuk ke aula. "Ah, itu dia," bisiknya pelan ketika melihat Adit, berdiri di barisan depan, wajahnya bersinar. Raka tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh, tidak sampai ke matanya. Ia ingin sekali ada di sana, berdesak-desakan di antara orang tua lain, mengangkat ponsel untuk memotret adiknya dari jauh. Sesekali, ia berusaha menahan air mata yang nyaris jatuh. "Bagus, Dit, kamu kelihatan keren," ucapnya lirih, seolah Adit bisa mendengarnya. Di luar, suara gerobak bakso dorong lewat, diiringi bunyi sendok memukul mangkuk. Bau kuah bakso yang hangat sempat menggoda perutnya yang kosong, tapi ia tak bergerak dari kursinya. Di layar ponsel, MC wisuda mulai memanggil nama satu persatu mahasiswa. Raka duduk tegak, matanya tidak berkedip, menunggu nama Adit disebut. Saat tiba gilirannya, kamera menyorot Adit yang melangkah mantap ke panggung. Semua orang bertepuk tangan. Raka ikut menepuk tangan pelan, sendirian, di ruang yang sunyi itu. "Selamat, Dit," suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba membayangkan kalau saja ia duduk di kursi tamu, berdiri saat Adit menerima ijazah, lalu mungkin memeluknya setelah acara. Namun, bayangan itu hanya tinggal bayangan. Ketika acara selesai, Raka tetap duduk di tempatnya, menunggu, berharap Adit akan mengirim foto atau menghubunginya. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tak ada pesan masuk. Hanya notifikasi dari grup WhatsApp RT yang membicarakan iuran sampah. Raka menatap ponselnya lama, lalu mengunci layarnya. Di luar, suara tawa anak-anak yang pulang sekolah terdengar riang, tapi di dalam kontrakan itu, keheningan terasa seperti selimut tebal yang mencekik. Raka menarik napas panjang,
berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini bukan masalah besar. Tapi, entah kenapa, ada rasa kosong yang perlahan mulai menggerogoti hatinya, dan rasa itu belum akan berhenti di sini. 2 minggu setelah wisuda, sore itu langit tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat di atas atap-atap rumah, seolah bersiap menumpahkan hujan. Raka baru saja pulang dari mengantar pesanan terakhirnya hari itu. Jaket biru tuanya basah di bagian pundak, dan sepatu kanvasnya sudah lembab karena terkena genangan air di jalan. Begitu membuka pintu kontrakan, ia tertegun. Di kursi kayu di ruang tamu yang sempit, Adit duduk sambil memainkan ponselnya. Rambutnya kini lebih rapi, wajahnya segar, dan ada aroma parfum yang menguar samar. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda, dan celana bahan yang jelas bukan barang murah. Sebuah tas kerja hitam tergeletak di sampingnya. "Dit?" Raka meletakkan helm di meja, mencoba menahan senyum. "Kamu nggak bilang mau pulang?" Kakak kaget. "Loh?" Adit menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, Kak. Baru sempat. Mau kasih kabar aja, aku udah diterima kerja." Wajah Raka langsung berbinar. "Serius? Wah, selamat, Dit. Kerja di mana?" "Di perusahaan multinasional. Kantornya gede, Kak. Banyak orang keren di sana." Raka tertawa kecil sambil menepuk bahu adiknya. "Kakak bangga banget sama kamu. Semua kerja keras kamu terbayar." Adit mengangguk sambil meneguk teh yang sudah disiapkan Raka di meja. "Iya, semua ini berkat aku belajar keras." Kata-kata itu membuat senyum Raka sedikit kaku. Ia menunduk, menyibukkan diri membereskan plastik bekas belanjaan, seolah tak mendengar. "Kamu betah di kantor?" tanya Raka mencoba mencairkan suasana. "Betah, Kak. Tapi ya, beda aja sih. Temen-temenku banyak yang dari keluarga berada. Mereka ngobrolin liburan ke luar negeri, gadget baru, mobil. Jadi aku harus menyesuaikan." Raka tersenyum tipis. "Yang penting kamu kerja dengan baik. Soal gaya hidup, gak usah dipaksain." Adit mengangguk, tapi matanya tak benar-benar menatap kakaknya. Ada jarak yang terasa aneh di antara mereka, jarak yang bahkan Raka sendiri tak mengerti kapan mulai terbentuk. Sore itu hujan akhirnya turun, mengetuk atap seng dengan suara berisik. Raka duduk di seberang Adit, memandang adiknya yang sibuk membalas chat di ponsel. Ia ingin bercerita banyak, tentang rasa rindunya saat tak diundang ke wisuda, tentang kemeja putih yang kini tergantung di lemari, tentang amplop-amplop yang ia kirim selama ini. Tapi semua kata itu mengendap di tenggorokan. "Dit?" Raka memanggil pelan. Adit mengangkat kepala. "Hom?" "Ah, nggak jadi," ucap Raka, lalu tersenyum hambar. Hujan di luar makin deras, dan Raka hanya bisa menatap ke arah pintu, tanpa tahu bahwa kesempatan untuk benar-benar bicara dari hati ke hati akan semakin jarang, bahkan mungkin tak akan pernah datang lagi. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Raka. Setiap pagi, ia memaksa tubuhnya untuk bangun meski kepala terasa berputar. Kaki-kakinya mulai sering pegal, dan napasnya terdengar lebih cepat setiap kali berjalan menanjak. Batuk yang dulu hanya sesekali kini menjadi teman setia, muncul di tengah malam dan memaksanya terbangun dengan dada yang terasa sesak. Suatu pagi, ketika sedang mengatur motor di tempat parkir, ia terpaksa menunduk lama sambil menahan batuk. Tenggorokannya terasa perih, matanya berair. Seorang ibu yang sering menitipkan motornya sempat menatap khawatir. "Mas Raka sakit, ya?" Mukanya pucat, tanya sang ibu. Raka menggeleng cepat, memaksakan senyum. "Enggak kok, Bu, cuma kurang tidur." Padahal ia tahu, itu bohong. Tidurnya memang sedikit, tapi rasa lelah ini berbeda, lebih dalam, seperti tubuhnya perlahan menyerah. Malam hari, ketika hujan deras membasahi jalanan kota, Raka tetap mengantar pesanan makanan dengan motornya yang sudah tua. Helmnya bocor di bagian atas, membuat rambutnya basah kuyup. Di lampu merah, ia sempat menunduk, merasakan bulir-bulir air mengalir di wajahnya. Dingin menusuk tulang, tapi ia menggenggam setang motor lebih erat. "Sedikit lagi, Raka. Sedikit lagi," gumamnya. Setiap kali menerima bayaran, ia langsung memikirkan amplop untuk Adit. Bahkan ketika dompetnya hanya berisi recehan,
Ia merasa tenang selama uang untuk adiknya aman. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta balasan, hanya percaya bahwa suatu hari pengorbanannya akan dimengerti. Namun, rasa nyeri di dadanya semakin sering datang. Pernah suatu malam, ia terbangun dengan napas terengah-engah, seperti baru berlari jauh. Tangannya memegang dada, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi langit-langit, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma masuk angin cuma masuk angin, ucapnya, meyakinkan diri sendiri. Di luar, suara hujan mulai reda, menyisakan tetesan air dari atap seng yang jatuh satu persatu ke tanah. Raka merebahkan diri lagi, menutup mata. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu tubuhnya sedang mengirim tanda bahaya. Dan tanda itu semakin sulit untuk diabaikan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Jalanan di sekitar kontrakan Raka sepi, hanya sesekali motor lewat dengan suara knalpot memecah keheningan. Angin malam menusuk, membawa aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Raka duduk di kursi kayu dekat pintu, menatap amplop terakhir yang sudah ia isi sejak siang. Amplop itu tipis, tapi cukup untuk biaya makan Adit bulan ini. Ia menulis nama adiknya di sudut kiri atas dengan huruf yang rapi, lalu meletakkannya di atas meja. Batuknya kembali datang, kali ini lebih keras dari biasanya. Raka memegangi dada, tubuhnya sedikit membungkuk. "Ah, sebentar lagi sembuh," bisiknya pelan, meski ia tahu itu kebohongan yang ia ulang setiap hari. Ia mencoba berdiri untuk mengambil segelas air, tapi langkahnya goyah. Pandangannya berkunang-kunang, dan sebelum sempat mencapai dapur, tubuhnya ambruk ke lantai. Tetangga di sebelah, Bu Tati, yang kebetulan lewat di depan rumah mendengar suara jatuh. Ia bergegas masuk. "Astagfirullah, Mas Raka." Suaranya panik, tangannya mengguncang bahu Raka yang terkulai. Nafas Raka terengah, matanya setengah terbuka, bibirnya pucat. "Bu, amplop buat Adit," suaranya serak, hampir tak terdengar. Dengan tergesa, Bu Tati memanggil warga lain. 2 orang tetangga membantu mengangkat tubuh Raka yang lemas ke motor, lalu membawanya ke rumah sakit terdekat. Lampu-lampu jalan yang redup dan dinginnya angin malam membuat perjalanan terasa panjang. Di boncengan, kepala Raka bersandar di bahu salah satu tetangga, matanya perlahan terpejam. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membawa Raka ke ruang gawat darurat. Bau obat-obatan dan suara monitor jantung yang berdetak cepat memenuhi ruangan. Dokter dan perawat berusaha keras, tapi tubuh Raka sudah terlalu lemah. Tak lama kemudian, detak itu berubah menjadi bunyi panjang yang datar. Di tangannya, perawat menemukan sebuah surat lusuh yang terlipat rapi. Kertasnya sedikit lembab, tintanya mulai pudar. Di sampulnya tertulis, "Untuk Adit." Perawat itu menyerahkan surat tersebut kepada Bu Tati, yang hanya bisa menatapnya lama sebelum air matanya jatuh. Di luar ruang gawat darurat, hujan kembali turun, pelan namun konsisten. Tidak ada yang tahu, di balik tetesan hujan itu, sebuah cerita pengorbanan sebentar lagi akan terungkap, dan akan menghantam hati seseorang lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Di ruang tamu kontrakan yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya, Bu Tati duduk memandangi amplop berwarna coklat yang baru saja ia bawa dari rumah sakit. Cahaya lampu pijar yang redup membuat bayangan tangannya bergetar di dinding. Malam itu udara begitu dingin, tapi telapak tangannya berkeringat. Ia tahu, amplop ini bukan sekadar kertas. Ini adalah suara terakhir dari seseorang yang tak akan pernah kembali. Tanpa sadar, air mata kembali menggenang di matanya. "Ya Allah, semoga anak ini kuat," gumamnya pelan sebelum melangkah keluar. Ia berjalan menuju rumah kos Adit, melewati gang sempit yang hanya diterangi lampu jalan di ujung. Langkahnya berat, seperti setiap pijakan membawa beban yang lebih besar. Sesampainya di depan kamar kos, Bu Tati melihat Adit sedang duduk sambil menatap layar ponselnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyum tipis muncul ketika melihat kedatangan Bu Tati. Bu, kok malam-malam kesini?" tanyanya sambil berdiri. Bu Tati tak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan amplop itu dengan kedua tangannya, menatap Adit dalam-dalam. "Ini dari Raka." Adit sempat kebingungan, matanya berpindah dari amplop ke wajah Bu Tati. "Mas Raka? Kok dia nggak datang langsung?" tanyanya,
nada suaranya mulai dipenuhi rasa khawatir. Dengan suara yang sedikit bergetar, Bu Tati berkata, "Baca dulu, Dit." Adit menelan ludah, lalu duduk kembali. Tangannya merobek perlahan ujung amplop itu. Bau kertas yang lembab karena terkena hujan tercium samar. Dari dalam, ia mengeluarkan selembar kertas lipat yang penuh tulisan tangan. Huruf-hurufnya sedikit miring, khas tulisan Raka sejak SMA. Di bagian atas tertulis, "Adikku Adit, kalau kau membaca surat ini, mungkin aku sudah nggak bisa lagi ketemu kamu." Adit terdiam. Tangannya sedikit bergetar. Napasnya terasa berat, seperti ada batu besar menekan dadanya. Matanya mulai panas, tapi ia memaksa untuk tetap membaca. Setiap kalimat yang ia baca, seolah-olah Raka sedang duduk di depannya, berbicara dengan suara serak khasnya. Surat itu berisi permintaan maaf karena Raka tidak bisa melihat Adit sukses secara langsung. Pengakuan bahwa setiap uang yang dikirimkan adalah hasil kerja keras siang dan malam, dan pesan agar Adit tetap kuliah sampai lulus apapun yang terjadi. Di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat Adit tak mampu lagi menahan air matanya. "Aku mungkin gak ada saat kamu meraih impianmu, tapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil, aku selalu ikut di sana." Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Surat itu jatuh ke lantai. Terbuka, huruf-hurufnya terkena air mata yang jatuh tanpa henti. Bu Tati duduk di sebelahnya, menepuk pelan bahunya. Namun, sebelum sempat berkata apa-apa, Adit mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan berkata dengan suara bergetar, "Bu, Mas Raka, dia sebenarnya." Kalimat itu terputus, menggantung di udara, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Suasana kamar kos malam itu benar-benar hening, hanya suara jarum jam yang berdetak pelan di dinding. Adit masih duduk di lantai, memegang erat surat yang kini sudah kusut di genggamannya. Matanya merah, pipinya basah, dan napasnya sesekali tersendat karena tangis yang belum benar-benar reda. Bu Tati tetap berada di sampingnya, tak berkata banyak. Ia tahu, ada kalanya diam adalah pelukan yang paling tulus. Dalam diam itu, Adit akhirnya berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Bu, Mas Raka, dia udah nggak ada, ya?" Bu Tati memejamkan mata sejenak. Satu tetes air mata meluncur di pipinya sebelum ia mengangguk pelan. "Iya, Dit. Dia pergi dengan tenang. Katanya, yang penting kamu harus kuat." Mendengar itu, dada Adit terasa seperti diremas. Semua kenangan berputar di kepalanya. Senyum Raka saat mengajaknya makan bakso di pinggir jalan, suara tawa kerasnya saat mereka main kartu di rumah kontrakan, hingga tatapan lelahnya yang selalu berusaha disembunyikan setiap pulang kerja. Semua itu kini hanya tinggal ingatan. Adit menunduk, memandangi surat itu lagi. Aku selama ini cuma mikirin diriku sendiri. Bu, nggak pernah aku balas kebaikan Mas Raka. Bahkan aku nggak tahu dia sakit." Suaranya pecah di akhir kalimat. Bu Tati memegang tangan Adit dengan hangat. "Nak, pengorbanan kakakmu itu nggak pernah minta balasan. Dia cuma mau lihat kamu bahagia, sukses. Itu udah cukup buat dia." Malam semakin larut. Lampu kamar kos itu memantulkan bayangan Adit yang kini duduk tegak. Matanya masih sembab tapi ada tekad baru di sana. Ia mengusap sisa air mata di pipinya, lalu berkata lirih, "Aku janji, Bu, aku akan lulus, kerja, dan bahagiain Mas Raka. Aku janji." Di luar, suara hujan mulai turun perlahan, membasahi jalanan. Seolah-olah langit pun ikut menangis bersama mereka. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan, seakan memberi restu pada tekad Adit. Adit lalu berdiri, melipat surat itu dengan rapi dan menyimpannya di dalam kotak kecil di atas meja belajarnya. "Di sini, Mas. Aku bakal simpan sampai kapanpun." Bu Tati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Itu yang dia mau, Dit." Malam itu, untuk pertama kalinya, Adit merasa kehilangan yang begitu dalam, tapi juga kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, meski tubuh Raka telah pergi, pengorbanan dan cintanya akan selalu hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Dan ketika ia mematikan lampu, membiarkan kamarnya diterangi hanya oleh cahaya rembulan yang menembus jendela, Adit berbisik ke dalam gelap, "Makasih, Mas. Aku nggak akan sia-siain semua yang udah kamu lakuin buat aku." Suara hujan menjadi musik pengantar tidur malam itu,
Membawa pesan terakhir Raka jauh ke dalam mimpi Adit. Sebuah pesan yang tak akan pernah pudar.